سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kekacauan terjadi, huru-hara terjadi di tengah-tengah lingkungan hidup bermasyarakat. Huru-hara itu terjadi di antara kita bersama, terutama di Kecamatan Ujung Batu ini. Banyak masyarakat yang merasa diresahkan dengan terjadinya problematika yang ada pada saat ini. Nah, oleh karena itu, kita ingin memberikan sebuah pelajaran dan sebuah contoh dari Rasulullah SAW. Banyak ustaz, banyak kiai, banyak buya menyampaikan ceramahnya bahwa kalau Nabi itu memiliki akhlak yang paling mulia, tutur katanya sopan, orangnya santun, lemah lembut, tidak pernah kasar, tidak pernah marah kepada orang. Memang betul apa yang disampaikan oleh ulama, oleh ustaz ini. Tapi jangan pernah salah. Dalam hadis yang lain ada masanya Nabi itu marah semarah-marahnya. Kalau sesuatu penghinaan, pelecehan yang terjadi pada diri Rasulullah, Rasulullah tak pernah marah. Dalam riwayat kita baca berapa kali Nabi setiap hari dilempar dengan kotoran unta. Sepulang dari masjid dia dilempar orang dengan kotoran unta. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi tidak pernah marah, apalagi dendam untuk membalas. Lalu ketika Nabi patah gigi gerahamnya, berdarah pelipisnya di dalam perang, dan waktu itu Abu Bakar dan semua sahabat yang ada, ya Rasulullah, engkau kan punya satu doa ya Rasulullah, doa engkau pasti makbul, mintalah kepada Allah agar Allah ratakan orang-orang kafir itu. Tapi apa kata Nabi? Tidak, doa itu aku simpan, safi'an bi ashabi yaumal qiyamah. Doa itu aku simpan nanti untuk umatku pada hari kiamat nanti. Nabi tidak pernah marah, apalagi membalas setiap penghinaan, bahkan ancaman seperti apapun yang datang atas pribadi Nabi. Nabi memang tidak pernah marah. Tapi ada masanya Nabi marah. Dalam hadis dikatakan Nabi itu marahnya luar biasa. Ketika kapan? Ketika ajaran Islam, ketika Tuhan Allah yang dihina dan dicaci maki oleh orang, Nabi marah semarah-marahnya. Jadi kalau Nabi itu lembut memang betul, tapi kalau cacian hinaan itu ditujukan kepada pribadinya. Tapi kalau Nabi marah semarah-marahnya, kalau cacian hinaan itu ditujukan kepada Islam, kita mesti marah. Nabi memberikan contoh itu kepada kita. Datang salah seorang sahabat namanya Asi bin Wa'il, membawa tulang yang lapuk, tulang yang rapuh dan busuk yang sudah lama. Datang menghadap Rasulullah, "Hai Muhammad, katamu Tuhan itu adalah Tuhan penguasa alam semesta." Ya, kalau memang betul Allah itu Tuhan alam semesta, penguasa jagat raya, bisakah Tuhan menghidupkan tulang belulang yang rapuh ini?
disampaikan di hadapan layak ramai. Agar apa? Agar Muhammad itu dipermalukan, agar agama Islam itu dilecehkan di hadapan orang yang banyak. Nabi marah. Maka itulah yang terjadi pada diri kita. Maka keberpihakan kita terhadap Islam itu mesti dipertanyakan. Percuma banyak sholat, percuma zakatmu banyak, percuma sedekahmu luar biasa, percuma engkau berangkat setiap tahun umroh ke Makkah, haji, sa'i dan tawaf di Ka'bah. Tapi kalau kau tidak merasakan marah dalam hatimu ketika agamamu diinjak-injak orang, ketika agamamu dilecehkan orang, maka ini mesti dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pelecehan itu terjadi bukan di tempat orang, bukan di kampung orang. Hari ini pelecehan terhadap agama Islam itu terjadi di Kecamatan Ujung Batu ini. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang Islam? Apakah kita diam? Apakah kita hanya mendengar saja? Apakah kita tidak ingin berpihak membela agama Allah? Maka inilah masanya kita harus membela agama Allah. Agama Allah tidak perlu dibela. Allah kan Maha Penguasa. Untuk apa dibela agama Islam? Allah kan Maha Kuasa. Ini pemikiran-pemikiran orang yang tak baik. Memang Allah Maha Penguasa, tapi Allah hanya ingin menilai di antara umat manusia ini siapa yang benar-benar berpihak kepada Islam. Ingat, ketika burung pipit yang membawa air dari sungai ke tempat Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Kalau kita pikir-pikir agaknya berapalah banyak air yang bisa dibawa oleh burung pipit yang ditaruh di dalam pauhnya, yang ditaruh di dalam mulutnya. Kira-kira apakah bisa air yang di dalam pauh burung pipit itu memadamkan lembah api yang sudah dibuat oleh Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim? Tentu tidak. Maka ketika itulah cicak datang menyepelekan, menggoyahkan iman pipit. Wahai burung pipit, untuk apa kau bawa burung air dalam pauhmu itu? Apakah engkau menyangka, wahai burung pipit, ketika air yang kau bawa itu mampu memadamkan lembah api yang sedemikian besar? Tak ada gunanya. Maka burung cicak pun terus meniup api itu. Padahal api itu pun ditiup cicak tak akan berubah ukuran dan besarnya. Tapi paling tidak, kata burung, walaupun air yang ada dalam pauhku ini tidak akan mampu memadamkan lembah api yang begitu besar, tidak akan mampu menyelamatkan Ibrahim dari lembah api yang begitu dahsyat, tapi paling tidak air yang dibawa dengan pauhku ini mampu menjadi saksi dan bukti di hadapan Allah bahwa aku tidak pernah diam ketika Nabi Allah dibakar dan dianiaya oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Maka hari ini mungkin pertolongan kita tidak akan membuat Islam itu naik derajatnya. Tidak. Apakah mungkin Islam itu dilecehkan oleh orang-orang yang seperti itu rendah derajatnya? Tidak. Tapi hari ini Allah hanya minta keberpihakan umat Islam yang ada di Kecamatan Ujung Batu ini. Di mana kita berpijak? Apakah kita berada di bawah garis panji Rasulullah yang siap mati untuk membela agama Islam ketika Islam diinjak-injak? Maka ini masanya bagi kita untuk berpihak. Maka berikan sumbangsimu untuk membela Islam. Tak ada guna harta, tak ada guna jabatan, tak ada guna kekayaan yang kau punya, sementara kau tak peduli terhadap agama Allah yang sedang dihina orang. Hari ini tepuk dada tanya selera, kemana kita berpijak? Apakah kita ingin menjadi seekor cicak yang menambah api semakin besar dengan tiupan-tiupan itu, atau kita menjadi seekor burung pipit yang membawa setetes dua tetes air, walaupun air itu tidak mampu memadamkan api yang besar, tapi paling tidak kita sudah memberikan bukti kepada Allah bahwa kita berpihak kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini orang-orang yang seperti ini melecehkan agama Islam,
Islam saja di ujung batu ini. Kita hidup berdampingan damai selama ini, menandakan Islam itu rahmatan lil alamin. Kita ada di ujung batu, tidak pernah mengusik orang yang ada di luar Islam. Hari ini orang Islam sendiri yang menghina Islam itu. Lalu apakah kita diam saja dengan penghinaan ini? Maka ini mesti kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing. Kita tidak akan bisa menolong Islam ini, walaupun kata Allah dalam Al-Quran, in tansurullah wa yansurkum, tolong agama Allah itu, maka Allah akan menolongmu di akhirat kelak. Hari ini Islam sedang membutuhkan pertolongan kita. Islam membutuhkan keberpihakan kita. Apakah kita ikut di barisan orang yang melecehkan dan meremehkan agama Islam, atau berada di barisan orang-orang yang berada pada pembelahan Islam? Maka ini semua adalah ada pada diri kita semua. Maka kita tidak ingin orang-orang yang liberal, orang-orang yang sekuler, orang-orang yang ingin memecah Islam dari dalam ada di ujung batu ini. Maka tidak akan kita kasih tempat dan ruang untuk orang-orang yang memecah kedamaian yang ada di negeri ujung batu ini. Maka sama-sama kita menunjukkan sikap. Kalau memang kita beriman kepada Allah, maka tunjukkan sikap kita keberpihakan kepada Islam. Kalau memang kita beragama Islam, tidak hanya tertulis di KTP saja, maka berikanlah sumbangsi bahwa engkau berpihak kepada agama Allah. Ingat, keberpihakan yang sekecil apapun yang kau berikan hari ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberpihakan yang engkau berikan secuil di dunia akan menjadi saksi dan bukti di hadapan Allah di akhirat kelak. Kita tidak ingin berada dalam barisan musuh-musuh Islam. Kita tidak ingin berada dalam barisan musuh-musuh Rasulullah ketika berada di padang mahsyar. Kita berdoa selalu siang dan malam, pagi dan petang. Kita bersolawat kepada Nabi. Kita ingin di bawah naungan panji Rasulullah di akhirat kelak. Kita ingin berada di bawah syafaatnya. Bahkan kita mengidam-idamkan masuk surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keberpihakan kita terhadap Islam. Agama tidak hanya mengajarkan kita menjadi orang yang ahli ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, infak, wakaf. Bukan itu saja. Sekarang Allah tanya, minta keberpihakan kita sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikanlah keberpihakan itu kepada Islam, walaupun Islam mungkin tidak membutuhkan itu. Andaikan orang ujung batu ini diam terhadap pelecehan ini, andaikan orang ujung batu tidak mau menggubris pelecehan yang terjadi saat ini, orang-orang Islam, orang-orang beriman yang ada di luar ujung batu akan bergerak, akan memberikan petunjuknya, keberpihakannya kepada Islam. Lalu di mana mau taruh muka kita? Kita yang sudah dihina tapi kita diam, kita yang sudah dilecehkan kita diam. Memang kita mesti sabar, tapi sabar tidak pada semua hal. Kita mesti sabar kalau kita yang dilecehkan, kita mesti sabar kalau pribadi kita yang dihinakan. Tapi tidak ada kata sabar ketika agama dan Allah, Al-Quran kita diinjak-injak. Tidak ada kata sabar dalam agama Islam. Nabi memberikan contoh seperti itu. Nabi marah semarah-marahnya. Bahkan Nabi mengatakan orang yang melecehkan Islam, merendahkan Islam, halal darahnya untuk dibunuh. Begitu sakingkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita contoh bahwa ketika Islam dihina, jangan pernah diam, jangan pernah diam ketika agama diinjak-injak kehormatannya di hadapan orang banyak. Maka kita tarik sebagai kesimpulan, ketika kita sudah selesai dari masjid melaksanakan semua ibadah kita, tidak cukup sampai di situ saja. Allah butuh jihad kita, Allah butuh pertolongan kita. Allah ingin melihat sampai di mana iman kita. Apakah iman kita hanya sampai di sholat dan tahajud saja? Allah ingin bagaimana umat Islam yang ada di ujung batu ini ketika agamanya diremehkan, bagaimana sikap kita sebagai orang Islam yang ada di sini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani